Pandemi bagai gelombang besar yang menghempas. Kita semua terdampak pandemi COVID-19, tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Kesadaran diri mereka terhadap penyakit terganggu, sehingga sulit untuk menjaga diri dari virus corona. Perlu uluran tangan dari orang lain. Namun adakah yang peduli? Ternyata masih ada. Solidaritas menggerakkan Lurah Nangalimang Alok di Sika, Nusa Tenggara Timur, Aloysius Gonzaga Nongparera. Hidupnya bukannya tanpa beban. Sang lurah ini bahkan ikut terdampak pandemi secara ekonomi. Tapi kondisi itu tak membuatnya urung mengurus ODGJ di sekitarnya selama 2 tahun terakhir. Ada puluhan ODGJ yang ia temukan di Kelurahan Nangalimang yang ia pimpin. Ke-23 ODGJ tersebut berasal dari keluarga tidak mampu. Bahkan, 12 orang diantaranya merupakan kepala keluarga yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Namun apa daya, mereka justru yang memerlukan sosok berhati mulia seperti Lurah Aloysius. Bahar ini tergantung rasa ya, rasa. Bukan juga mau mencari sensasi atau apa, tidak. Tapi bahwa karena mereka harus rutin obat. Kalau obat berarti harus makan. Sekarang kelompok keluarga ini tidak kita sudah berupaya dari awal mendekati keluarga, paling tidak memberi makan kepada mereka. Tetapi itu juga agak susah. Yang pertama, kondisi keluarganya juga sudah susah dalam situasi pandemi. Kemudian stigma buruk terhadap mereka. Sudah dengan kondisi itu masih kita kasih makanan. Nah, ini yang membuat kami tergerak. Lurah Aloysius sadar ODGJ harus tetap makan agar bisa mengkonsumsi obat. Ia pun bergerak bersama perangkat Kelurahan Nangalimang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para ODGJ. Ia mulai menyisihkan uangnya setiap hari untuk membeli makanan bagi puluhan ODGJ ini, berupa telur, beras, dan lainnya. Bukan sekadar memberikan bantuan, Aloysius menyalurkannya dengan perhatian dan empati. Ia pun menyusuri jalan setapak untuk menuju ke semak-semak tempat para ODGJ membangun gubuk mereka. Usahanya menyalurkan makanan dan obat-obatan tidak sia-sia. Nyatanya, kesehatan mental para ODGJ semakin membaik. Rutin mendapat perawatan membuat kondisi para ODGJ lebih stabil. Mereka tidak lagi melakukan tindakan agresivitas baik kepada orang lain maupun diri mereka sendiri. Yang kebiasaan pungut sampah, kemudian menumpuk sampah, kemudian memungut puntung rokok, itu sudah tidak ada. Yang kebiasaan tidak mandi dan tidak mengurus diri dengan baik, sejak kita mengurus, dibantu oleh keluarga dan teman-teman kader yang mengurus ini, pola hidupnya sudah semakin baik, hidup sehatnya sudah semakin baik. Menurutnya, selama ini perhatian terhadap ODGJ masih minim karena kurangnya sosialisasi terkait kesehatan mental. Sebagai pemimpin di kelurahan ini, ia terus mendorong banyak pihak untuk peduli pada ODGJ. Ia bersyukur berkat dukungan dari banyak pihak, termasuk Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, pembangunan rumah layak huni bagi ODGJ bisa mulai terwujud. Memang sejak kami mulai mengurus ini, banyak pihak yang berkontribusi membantu kami untuk meringankan kerja kami untuk mengurus. Situasi ini memang terakhir dengan kondisi pandemi ini memang agak ya, tidak begitu banyak lagi.
Ia berharap semakin banyak pihak yang memerhatikan ODGJ, terutama para pengambil kebijakan untuk memberikan tindakan serius. Salah satu poin penting baginya adalah menghilangkan stigma buruk pada ODGJ. Semoga semakin banyak ya sahabat, pahlawan ODGJ yang hadir untuk menjadi cahaya bagi mereka yang terganggu jiwanya. Para ODGJ kan juga warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan yang lainnya. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV.